Geram. Diam tadi. Oke teman-teman, aku mulai ya. Jadi Kak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi malam ini kan kita mau tutor tentang UAS MSS ya. Jadi langsung aja aku mulai. Aku izin off cam ya teman-teman. Oke, teman-teman. Udah. Oke, jadi eh, bahasan UAS kita kali ini tuh tentang teknik sampling, yaitu yang non-probability sampling. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa bedanya antara probability sampling dan non-probability sampling. Nah, kalau probability sampling itu sesuai namanya ya, probability bahwa setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Terus dia itu sebelum mengambil sampel dia tuh harus membuat kerangka samplingnya dulu. Makanya agar dia itu lebih mencerminkan populasinya. Terus karena dia bisa mencerminkan populasinya, makanya dia bisa dihitung nilai penduga kayak rata-rata, terus total sama proporsi populasinya. Terus kekurangannya tuh dia memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Nah, probability sampling ini udah kita pelajarin di sebelum UAS. Nah, kalau UAS ini kita belajar tentang non-probability sampling. Oh ya, sebelumnya untuk probability sampling itu ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, sama multi-stage sampling. Terus yang akan kita pelajari kali ini tuh tentang non-probability sampling. Itu dia kebalikannya dari probability sampling, di mana setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang tidak sama untuk terpilih menjadi sampel. Terus dia juga belum tentu mencerminkan populasinya. Karena itu dia memiliki bias yang tinggi. Terus karena biasnya tinggi, dia nggak bisa dihitung penduga rata-ratanya. Makanya yang bisa dianalisis cuma statistika deskriptifnya, yaitu yang berupa mean sama standar deviasi. Terus di sini keuntungannya tuh dia lebih cepat dan praktis. Contohnya tuh ada purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, sama saturation sampling. Oke, sebelumnya untuk perhitungan yang non-probability sampling itu kita cuma kalau yang kita pelajarin ya, cuma ada mean sama standar deviasi. Dan mungkin ini udah nggak asing lagi ya buat kita semua. Terus yang pertama kita akan belajar tentang purposive sampling. Sesuai namanya, purposive itu mengambil suatu sampel tertentu yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Terus keuntungannya tuh efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Terus kelemahannya ya biasnya terlalu tinggi. Berikut contohnya. Nah, ini kan ada tabel tentang ID pelanggan, usia, jenis kelamin, jumlah transaksi, sama pekerjaannya. Misal, tujuan kita tuh mau menganalisis jumlah transaksi untuk pelanggan untuk jenis kelamin wanita. Oke. Transaksi. Nah, kalau dari dataset ini, ya kita pilih aja yang sesuai kriteria kita. Kriterianya kan jumlah transaksi pelanggan wanita. Makanya kita pilih yang untuk pelanggan wanita aja. Berarti untuk sampelnya kita pilih yang nomor 2, terus nomor 3, sama nomor 5. Oke,
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau misal ada yang mau tanya, langsung ngomong aja ya. Oke, Rama. Oke, berarti kita lanjut aja ya. Terus yang kedua itu ada accidental sampling. Accidental sampling itu kita ngambil sampel sesuai dengan kebetulan siapa yang kita jumpai dan sesuai dengan karakteristik. Terus keuntungannya tuh ada efisiensi waktu, habis itu sama kayak uh, non probability sampling lainnya, dia kurang representatif terhadap populasi karena dia itu hanya bergantung kepada siapa yang dijumpai. Terus contohnya ini, seorang peneliti menggunakan metode accidental sampling untuk meneliti pengeluaran harian mahasiswa di sebuah kantin universitas. Peneliti secara acak meminta 15 mahasiswa yang ditemuinya di kantin. Berarti dia ngambil sampel cuma siapa aja yang ditemuinya di kantin. Terus ini tuh bertujuan untuk memberikan data pengeluaran harian mereka dalam ribuan rupiah. Nah, berikut adalah data yang berhasil dikumpulkan. Jadi ini datanya. Terus pertanyaannya tuh yang A, kita mencari rata-ratanya. Nah, rata-rata tadi kan rumusnya X bar sama dengan sigma I dari 1, itu jumlah datanya kan 15, berarti di sini 15, terus ini XI sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 55 dan seterusnya sampai data terakhir yaitu ditambah 70. Terus dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu kan ada 15. Nah, ini hasilnya adalah 62 kalau nggak salah nih. Gitu ya. Terus yang B, kita menghitung standar deviasinya. Kalau untuk sampel, standar deviasi kan simbolnya S. Nah, terus dia rumusnya itu dari sigma, dari I sampai 1, terus jumlah datanya tuh ada 15, ada X bar dikurang XI kuadrat, ini akar, terus per N-1. Nah, tinggal aja berarti akar dari X bar tadi kan ketemu 62, terus dikurang, maaf, kan nih. Jadi, data pertama kan 50, dikurang dengan rata-ratanya itu 62 kuadrat ditambah terus data kedua itu 60 dikurang dan rata-ratanya 62 kuadrat dan seterusnya sampai data terakhir yaitu 70 dikurang 62 kuadrat. Per N-1. Oh ya, N-nya tadi kan 15, berarti ini 15 minus 1. Jadinya itu kalau nggak salah tadi tuh dapat 9,599 standar deviasinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, nggak ada. Lanjut. Nah, ini kan karena accidental sampling itu kan sampelnya kebetulan yang kita jumpai. Nah, kita juga ada aturan untuk penentuan jumlah sampling. Nah, yang pertama itu ada rumus Lovin. Nah, rumus Lovin ini digunakan ketika jumlah populasinya tuh udah diketahui atau bisa kita kira-kira di sini. Terus yang satunya tuh ada rumus Lemso, di mana
digunakan untuk menentukan jumlah sampel ketika jumlah populasinya tuh nggak bisa kita duga, gitu. Jadi rumusnya ini itu ada Z-score kuadrat dikali P, di mana P itu adalah proporsi atau prevalensi. Atau di sini tuh namanya tuh kayak berapa persen sih sampel yang mau kita ambil dari proporsi populasinya gitu. Terus untuk di sini D itu standar error yang kita mau. Lanjut aja, berarti yang kita ke contoh yang Slovin, yaitu soalnya suatu penelitian memiliki jumlah populasi 105 dan merupakan jumlah pengunjung di suatu lokasi objek wisata. Nah, asumsi wawancara atau pembagian kuesioner untuk 15 pengunjung per hari. Penelitian berlangsung selama 7 hari sehingga akan ada 105 orang di hari ke-7. Jadi, di soal ini sebenarnya tuh kita tuh mengira-ngira karena dalam satu hari itu perkiraan ada 15 pengunjung ini. Nah, sedangkan kita mau melakukan penelitian selama 7 hari, maka perkiraan jumlah populasinya tuh ada 105. Nah, berarti soalnya itu kan hitung jumlah sampel dengan rumus Slovin jika menggunakan standar error 0,05. Jadi tinggal kita masukin aja rumus Slovin tadi kan N sama dengan N besar per 1 ditambah N E kuadrat. Di mana N itu kan jumlah populasi. Nah, jumlah populasi yang kita perkirakan tadi kan ada 105. Terus dibagi dengan 1 ditambah dengan 105 dikali standar errornya kan 0,05. Jadi tinggal masukin aja 0,05 kuadrat. Jadi diperoleh jumlah sampelnya itu sekitar apa ya, bentar. Nah, ini kan hasil pembagiannya tuh 83,1749. Nah, karena untuk jumlah sampel, makanya jangan sampai kurang. Jadi kita buletin ke atas. Jadi jumlah sampel yang kita butuhkan tuh sebanyak 84 sampel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tanya. Itu standar errornya biasanya dikasih tahu ya? Iya, biasanya dikasih tahu. Kalaupun nggak dikasih tahu, biasanya kita langsung pakai 0,05. Kalau misalnya diketahui di soal 10%, kita pakai 0,1 berarti di situ. Tapi kalau nggak ada, biasanya pakai 0,05 ya? Iya. Oke, thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Udah. Kalau biasa, kayaknya Bu Lulu nggak ngasih tahu ya. Iya, harusnya boleh soalnya ngitung standar deviasi ya. Sama itu soalnya. Oke. Penting ini. Ini ada nggak sih soal rumus Slovin, tapi di soalnya ini nggak dicantumin kalau dia rumus Slovin atau enggak gitu, atau kayak cuma dikasih data doang. Oh, Udah nggak? jadi kan ini Tanti nanya, kalau misal di soal nggak diketahui, kita harus pakai rumus Slovin atau rumus yang lain. Jadi kalau ya kayak contohnya tadi lah, ini aturan tadi. Kalau rumus Slovin itu digunakan ketika jumlah populasinya diketahui, gitu kan. Kalau yang jumlah populasinya nggak diketahui, kita pakai rumus yang Lemsur ini. Tuh. Iya, Oke.
Lanjut, berarti kita ke contoh yang pakai rumus Lemso. Nah, soal itu peneliti akan memperkirakan fokus kasus sampel konsumen yang memberi produk Oriflame di Kabupaten Jepara. Jumlah sampel minimum yang harus digunakan jika tingkat kepercayaan ditentukan 90% dan nilai Z adalah 1,64. Sampling errornya adalah 10% atau 0,10. Dan karena nilai maksimal estimasi tidak diketahui, maka dipertimbangkan nilainya adalah 0,5. Jadi ini kan jumlah populasinya nggak bisa kita kira-kira ya. Jadi kita pakai rumus yang Lemso, di mana rumusnya itu N sama dengan Z kuadrat dikali P dikali 1 min P per E kuadrat. Nah, diketahui di soal itu nilai Z-nya 1,64 kuadrat dikali ini nilai maksimal estimasi atau nilai P-nya itu 0,5 dikali 1,0,5 terus per standar errornya itu kan diketahui 10%, berarti 0,1 kuadrat. Jadi di sini didapat hasilnya itu 67,24. Jadi dibulatin ke atas jadinya 68 sampel. Jadi untuk kasus ini kita membutuhkan sebanyak 68 sampel. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, masih aman ya berarti. Jadi kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu kuota sampling. Jadi kuota sampling itu menetapkan sejumlah sampel tertentu sebagai target atau kuota yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu controlled quota sampling sama uncontrolled quota sampling. Apa sih bedanya? Nih, contoh perbedaan kasusnya. Kalau controlled quota sampling, itu kita tuh kayak udah nentuin gitu loh, komposisi dari sampel yang mau kita ambil. Contohnya kayak ini. Sebuah perusahaan riset ingin mengetahui pendapat masyarakat tentang produk baru di wilayah urban. Mereka memutuskan untuk mengambil sampel berdasarkan jenis kelamin. Jadi di situ dia udah dibagi-bagi, jadi pria sama wanita, itu kan. Nah, di mana pria sama wanita itu usianya itu juga udah dibagi lagi. Tuh. Terus kalau yang uncontrolled quota sampling, dia tuh kayak ngambil random aja tanpa ada proporsi-proporsi lagi. Kayak contohnya ini sebuah stasiun TV ingin mengetahui preferensi pemirsa untuk program prime time. Mereka menetapkan bahwa sampel harus terdiri dari 50% wanita sama 50% wanita. Nah, dari sampel ini mereka tuh nggak netapin lagi mau ada pembagian lagi nggak di dalamnya. Makanya dia disebut uncontrolled quota sampling. Jadi ini kayak contoh di gambar itu dia tuh ngambil random aja tanpa dibagi-bagi lagi. Kalau yang controlled quota sampling dia dibagi-bagi lagi. Jadi tiap kelompoknya itu dia juga diambil sampelnya. Jadi adil tiap kelompoknya itu. Gitu. Sampai sini ada yang bertanyakan? Membedakan gimana? Kontrol sama unkontrol. Nggak ada sih, soalnya kalau buat perhitungan rata-rata sama standar deviasi itu kan kita bagi apa ya, hitungnya rata lah. Kita hitung semuanya dari sejumlah sampelnya itu. Cuma kalau teknik pengambilan sampelnya, kita harus, kalau yang control sampling ya, kita harus ada apa ya, di tiap kelompok yang mungkin terbentuk itu kita harus ngambil sampel. Tujuannya apa? Biar kalau misal
data itu bervariasi, jadi semua variasinya tuh terwakili gitu. Kalau penghitungannya nggak ada perbedaan, cuma cara ngambilnya itu, gitu. Udah jelas belum Fabio? Iya, iya. Tiap grup tuh ada yang diambil gitu. Jadi dia ngambilnya adil Iya, gitu. iya. Biar kalau misal dari kelompok-kelompok itu ada perbedaan sifat, semua perbedaan sifat tuh terwakili gitu loh. Oh, Kalau uncontrolled sampling dia tuh ngambilnya random aja gitu. Jadi kan belum tentu nanti kalau ada suatu kelompok yang sifatnya beda, sifat-sifat itu bisa terambil semuanya gitu. Oke, bisa dilanjut atau masih ada yang mau tanya lagi? Oke. Oke, selanjutnya itu snowball sampling. Nah, dari namanya aja snowball ya, artinya bola salju. Jadi, sampel ini tuh eh, diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Jadi, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi sosiometrik suatu komunitas tertentu. Jadi biasanya teknik sampling ini tuh kayak misal kita mau menganalisis suatu komunitas gitu, tapi kita masih bingung eh, gimana kita nyari respondennya. Jadi berawal dari satu responden, terus kita wawancara. Habis kita wawancara, kita dapat datanya, kita tanya ke responden itu, kita minta apa ya, rekomendasi gitu. Sekiranya siapa yang sama kayak dia gitu, yang sekiranya bisa kita jadiin sebagai responden. Terus untuk ukuran sampel, ini nggak ada aturan sih, tapi semakin banyak semakin baik. Terus kelebihannya ya tadi, eh, dimulai dari informasi yang terbatas, lalu berkembang luas dan mendalam, kemudian efektif untuk penelitian tentang komunitas tersembunyi. Cuma kelemahannya yaitu waktu pelaksanaan bisa jadi lebih lama, terus masalah etika kerahasiaan data dan keamanan dari peneliti. Jadi gini maksudnya, untuk snowball sampling biasanya itu uh, kita tuh untuk meneliti kasus-kasus yang sensitif gitu, misalnya kayak kita mau meneliti tentang apa ya, kayak misalnya mantan pengguna narkoba gitulah. Kita kan nggak mungkin ya mau ini mau penelitian secara terbuka. Jadi kita kayak apa ya? eh jadi pokoknya kita intinya sembunyi-sembunyi gitulah. Terus kerahasiaan data dari si responden tuh juga harus benar-benar kita jaga. Nah, ini dia contohnya. Ini ilustrasinya dari satu responden. Terus di sini tuh dari responden A itu dia merekomendasikan dua responden lagi yaitu B dan C. Terus dari si B dia merekomendasikan lagi responden si D dan si E. Jadi seterusnya sampai jumlah sampelnya banyak. Tuh. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke. Okay. Yang mana? Yang dari bagan ini? Uh, jadi untuk yang dari bagan, ini kan ilustrasi dari snowball sampling. Jadi uh, ini dimisalkan kita punya satu responden gitu untuk kita teliti. Terus dari satu responden ini kita minta rekomendasi lagi. Jadi kita dapat si B sama si C. Jadi rekomendasi dari si A tadi. Terus dari si B dan si C kita bisa minta rekomendasi lagi. Siapa kira-kira responden yang bisa kita teliti dan sesuai dengan karakteristik yang kita mau. Jadi si B ini dia merekomendasikan si D sama si E. Terus si C ini dia merekomendasikan si F sama si G
dan seterusnya sampai jumlah sampel kita banyak hingga memenuhi gitu. Nggak ada. Iya, gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, yang terakhir itu saturation sampling. Nah, saturation sampling ini digunakan untuk jumlah populasi yang tidak besar, yaitu kurang dari atau sama dengan 30. Terus, karakteristiknya di sini, sampel itu kita anggap sebagai populasi. Terus, teknik pengumpulan datanya itu dilakukan hingga data berada pada titik jenuh atau saturasi. Artinya tidak ada tema baru yang muncul atau peneliti sudah merasa mendapatkan semua informasi yang penting. Jadi misal kita mau ngambil sampel nih, terus kita udah dapat 5 orang gitu. Nah, dari 5 orang ini kita identifikasi dulu jawaban mereka. Apakah pokoknya kita identifikasi dulu apakah ada kesamaan atau enggak, terus lanjut kita ambil sampel lagi. Kalau sampel, misal kita ambil sampel lagi 5 gitu. Nah, misal kalau dari 5 sampel yang baru kita tambahin itu sudah kiranya udah apa ya, jawabannya tuh udah hampir sama kayak yang 5 responden awal tadi, maka dikatakan bahwa sampel ini udah berada pada titik jenuh gitu. Jadi pengambilan sampel tuh udah bisa kita hentikan. Terus datanya juga langsung bisa kita analisis gitu. Terus teknik ini tuh berfokus pada kedalaman, bukan jumlah. Jadi yang penting tuh informasinya, bukan jumlah sampelnya. Terus karena dia fokus pada kedalaman dan bukan jumlah, maka validitas data dan keandalan datanya tuh lebih tinggi gitu. Terus fleksibel dan efisien. Terus tapi kekurangannya untuk saturation sampling itu kalau mau kita analisis itu cuma bisa untuk si sampelnya itu aja, nggak bisa untuk si populasinya. Jadi kalau misal kita mau menganalisis apa ya, misal kita mau menganalisis rata-rata jam bermain sosmed pada mahasiswa. Terus kita udah ambil sampel sebanyak 30, maka kalau misal kita dapat kesimpulan rata-ratanya itu sekitar setengah jam, maka kesimpulan itu tuh cuma bisa untuk si 30 sampel itu. Nggak bisa buat untuk mahasiswa secara keseluruhan. Makanya itu yang dimaksud dengan keterbatasan generalisasi. Oke, sebelumnya sampai dari pengertian ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, aman ya berarti. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contohnya itu seorang peneliti telah melakukan penelitian tentang dampak penyakit HIV atau AIDS di suatu kabupaten. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS di kabupaten tersebut ada 9 orang. Untuk tujuan penelitian di atas, peneliti tersebut meneliti rata-rata umur dari semua penderita HIV atau AIDS. Pengambilan sampel seperti ini menggunakan teknik saturation sampling. Di bawah ini adalah umur dari penderita HIV atau AIDS. Nah, ini kan kalau dilihat dari soalnya, tujuan dari penelitiannya tuh untuk mengetahui rata-rata umur dari penderita AIDS. Nah, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, sudah diketahui kan bahwa jumlah orang yang terkena penyakit AIDS itu cuma 9 orang di kabupaten ini. Jadi ini kita anggap sebagai sampel. Nah, karena cuma ada 9 orang di satu kabupaten itu, makanya kita sampel itu kita anggap sebagai populasi. Gitu. Jadi ini datanya. Terus yang membedakan rumus saturation sampling dengan teknik non probability sampling lainnya tuh di bagian ini lambangnya lah istilahnya dari rata-rata. Kalau yang
teknik non probability sampling sebelumnya itu kan rata-rata itu simbolnya X bar, yang artinya itu rata-rata ini tuh buat sampel. Terus tapi kalau untuk yang saturation sampling, karena sampel dianggap sebagai populasi, maka rata-ratanya itu sama dengan mu. Sama dengan mu, gitu. Jadi untuk populasi. Begitupun buat standar deviasi. Kalau di teknik non probability sampling sebelumnya, itu kan standar deviasi itu namanya S ya. Nah, itu artinya untuk sampel. Nah, kalau buat yang ini saturation sampling, dia STD-nya tuh sama dengan sigma. Tuh. Ini untuk populasi. Nah, jangan salah juga, kalau yang sampel, tadi itu kan ini N-1 ya, rumus di bawahnya. Tapi kalau buat yang saturation sampling, dia dibagi dengan N atau jumlah populasinya gitu. Untuk rumus ini sama sih. Untuk rata-rata juga tinggal dijumlah terus dibagi dengan banyaknya data. Terus kalau untuk standar deviasi, dia data ke I dikurang dengan rata-ratanya terus dikuadratkan terus dijumlah habis itu dibagi dengan banyaknya data. Kalau yang sebelumnya kan N-1 ya kalau yang teknik sampling yang sebelumnya. Tapi kalau yang untuk saturation sampling ini nggak usah dikurang satu karena ini kan dianggap sebagai populasi gitu. Jadi dari soal ini didapat bahwa rata-ratanya tuh 28 tahun, terus standar deviasinya tuh 8,56 tahun. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke, udah habis sih. Yeay. Dikit kok ini, nggak sesusah ya UTS kemarin. Kuis, bentar ya. Kuis tuh udah mencakup ini semua juga loh. Kalau rata-rata ya tinggal. Sama, udah aku sesuaiin kok. Bentar ya. Kok Bentar ngapain? ya. Masuk akun dulu. Oke. Kit. Hmm, ini ya soalnya kuis. Oke, udah dulu. Tunggu dulu. Kamu gak di ini aja. Apa namanya? Screenshot. Bisa. Delay screenshot nggak sih? Kamu ngapain? Kamu ngapain? Screenshot. Ini aja ini, chat ini. Kontrol V. Nggak usah langsung ke papernya.
Nah, buat yang soal kuis pertama ini kan, sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pendapatan bulanan pegawai di 3 divisi, keuangan, pemasaran, dan produksi. Perusahaan menggunakan metode quota sampling untuk memastikan jumlah responden dari masing-masing divisi proporsional dengan jumlah total pegawai di divisi tersebut. Data awal mengenai jumlah pegawai di masing-masing divisi adalah sebagai berikut. Nah, itu kan populasi dari keuangannya itu ada 50 pegawai, terus dari pemasaran itu ada 30 pegawai, dari produksi ada 20 pegawai. Perusahaan memutuskan untuk mengambil 20% dari total pegawai sebagai sampel dengan distribusi proporsional. Data pendapatan bulanan sampel dalam juta rupiah diperoleh sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, hitunglah rata-rata pendapatan bulanan MEAN seluruh pegawai berdasarkan sampel tersebut. Nah, itu kan bisa diketahui jumlah populasinya ini. Terus, dari masing-masing populasi, ini dia diambil 20%. Terus, 20%-nya kan ini, berarti dari keuangan, dia diambil sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, diambil sejumlah 10 sampel. Terus dari pemasaran, dia diambil sejumlah 6 sampel. Dari produksi, dia diambil sejumlah 4 sampel. Nah, yang A itu rata-rata, ya tinggal aja berarti sigma I dari 1 sampai 20 ya. Ya, sampai 20 XI per N. Sama dengan, tinggal aja. Berarti dari keuangan, pemasaran, sama produksi ini kita jumlahin aja semuanya. Jadi 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 dan seterusnya sampai yang produksi itu ditambah 5. Terus kita bagi dengan 20. Berarti sekitar, sebentar. Bisa. Nggak apa-apa, tunggu. Oh, Siapa ya? ini harus satu tadi. Jadi dia didapat sekitar, ya, sini kan hasilnya 126 per 20 sama dengan 6,3. Terus pertanyaan yang B, kita suruh menghitung standar deviasinya. Berarti S, quota sampling ya. Quota sampling sama dengan akar dari sigma XI min X bar kuadrat per N min 1 di sini. Sama dengan ini akar dari XI, X pertama itu kan 6, dikurang dengan rata-ratanya 6,3 kuadrat ditambah dengan 7 dikurang 6,3 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai sampel terakhir yaitu 5 dikurang 6,3 kuadrat. Sini per N ya, tadi kan ada 20, berarti di sini 20 dikurang 1. Jadi diperoleh hasilnya itu 1,22. Gitu. Sampai sini dia mau tanyain.
Oke, nggak ditanyain ya, berarti aman ya. Oke, kita lanjut ke soal kuis nomor Halo Febio. Pojar nggak jelas. Aku cinta kali ini. Nah, untuk yang nomor 2, tadi kan udah dibahas ya di soal sebelumnya yang aku jelasin tadi. Tinggal saya. Terus, yang nomor 3, ini kan berilah contoh pengambilan sampel dengan menggunakan teknik snowball sampling. Berikan alasan mengapa contoh pengambilan tersebut termasuk snowball sampling. Nah, berdasarkan pengertian yang tadi udah aku jelasin, kalau snowball sampling itu intinya kita tuh ngambil sampel dari satu orang gitu. Terus dari satu orang itu kita minta rekomendasi lagi siapa yang kiranya bisa kita jadiin sampel dan sesuai dengan karakteristik kita. Nah, kalau yang nomor 3 ini, kemarin aku contohnya itu tentang kita mau ngambil sampel tentang data yaitu tentang mahasiswa pencinta budaya Jepang gitu kan contohnya. Jadi pertama kita tuh akan nyari satu orang dulu yang sekiranya siapa sih yang dia tuh pecinta budaya Jepang gitu kan. Terus dari satu orang itu kemudian kita minta rekomendasi lagi siapa yang sekiranya pecinta budaya Jepang juga karena biasanya para pecinta budaya Jepang itu kan punya komunitas gitu kan jadi aku rasa itu sih tepat kalau kita mau ngambil sampel dari situ pakai snowball sampling. Nah terus alasan kenapa termasuk snowball sampling itu ya tadi karena pengambilan sampling itu secara bergulir, artinya dari satu sampel satu orang tadi, terus kita minta rekomendasi lagi sampai si sampel itu membesar sehingga sesuai dengan target yang mau kita mau, gitu. Terus yang nomor 4 ini kan seorang peneliti ingin meneliti kehidupan sosial komunitas pengrajin tradisional di pedesaan. Karena komunitas ini sulit dijangkau secara langsung, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode snowball sampling. Nah, pertanyaan yang A itu jelaskan langkah-langkah snowball sampling dalam penelitian ini. Jadi, ya tadi, kalau snowball sampling itu kan dari satu responden, terus dia tuh bergulir atau membesar gitu, menjadi banyak responden. Di langkah yang pertama, itu kita harus mencari responden awal, di mana responden ini nanti tuh akan memberikan rekomendasi tentang responden yang lain di satu komunitas itu. Terus yang kedua, kita mewawancari responden itu. Setelah mewawancari ya kita minta rekomendasi lagi dari si responden yang udah kita wawancari tadi. Terus begitu terus berulang hingga jumlah sampel yang kita mau tuh terpenuhi. Gitu. Terus pertanyaan yang B, sebutkan 2 kelebihan dan 2 kekurangan metode ini. Kalau kelebihannya itu tadi kita dapat menemukan responden yang sulit dijangkau. Caranya ya dengan bertanya ke satu responden. Itu siapa sih responden yang dia kenal yang sekiranya bisa kita teliti juga. Terus yang kedua, efektif untuk mengumpulkan sampel yang nantinya akan semakin meluas atau banyak. Sedangkan untuk kekurangannya, karena kita harus mewawancarai satu persatu orang terus meminta rekomendasi, yang jelas berarti waktu yang kita butuhkan untuk ngambil sampel itu lebih lama. Terus yang kedua, ini resikonya sih, yaitu hasil kurang mewakili populasi. Dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari snowball sampling ini. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Peneliti melakukan wawancara mendalam
dengan komunitas lokal untuk memahami pandangan mereka tentang pelestarian hutan. Setelah wawancara ke-15, peneliti tidak menemukan informasi baru atau wawasan tambahan. Nah, yang pertanyaan A, apa yang dimaksud dengan saturation sampling dalam penelitian ini? Saturation atau titik jenuh itu kan keadaan ketika kalau kita ngambil sampel, terus sampel itu tuh udah punya informasi atau sifatnya tuh yang sama atau berulang gitu. Jadi kalau dalam kasus ini saturation itu terjadi ketika peneliti tidak menemukan wawasan atau informasi baru setelah wawancara ke-15, yang artinya sampel itu dinyatakan sudah cukup untuk penelitian. Terus yang ke B, bagaimana peneliti memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencapai saturation. Nah, berarti kan kalau berdasarkan prosedur saturation tadi ya, berarti setelah kita mewawancarai sejumlah responden, kita analisis dulu itu informasi apa atau pola-pola apa yang ada dalam 5 responden itu tadi. Nah, terus kita melakukan wawancara lagi. Kalau sekiranya informasinya berulang, berarti pengambilan sampel tuh udah bisa kita hentikan. Tapi ketika informasinya tuh belum berulang atau artinya masih ada penambahan informasi baru yang berbeda dari 5 responden awal tadi, berarti kita harus nambah lagi sampelnya. Gitu. Jadi, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencapai saturation, itu ketika udah nggak ada lagi informasi baru yang kita peroleh dari responden yang udah kita wawancarai tadi. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti lanjut ke yang nomor 6. Dalam penelitian tentang pola konsumsi makanan sehat di perkotaan, peneliti berhenti mengumpulkan data setelah melakukan wawancara dengan 18 responden. Namun, dalam laporan penelitian, seorang pengulas mengkritik bahwa jumlah responden terlalu kecil. Nah, yang A, bagaimana peneliti dapat menjelaskan bahwa jumlah responden sudah cukup meskipun tidak banyak? Nah, kalau dari soal ini kan ini tuh pakai saturation saturation sampling, yang artinya pengambilan sampel itu dihentikan ketika titik jenuh itu sudah tercapai. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang A, peneliti itu dapat menjelaskan jumlah konsep saturation sampling kepada pengulas. Gitu kan. Peneliti dapat menjelaskan bahwa saturation data merupakan teknik pengambilan sampel yang mana akan dihentikan ketika sudah tidak ada informasi tambahan baru. Dan jika pengambilan sampel terus ditambah setelah titik saturasi, maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut justru akan membuang-buang waktu dan tenaga karena informasi yang diperoleh itu tetap sama. Jadi jadi kalau saturation, kalau sekiranya informasi itu udah berulang, kita udah nggak perlu lagi ngambil sampel lagi karena ya kalaupun kita ngambil sampel lagi, kemungkinan informasinya tuh juga bakal sama. Jadi itu justru akan membuang-buang waktu dan tenaga. Terus untuk pertanyaan yang B, apa resiko jika peneliti menghentikan wawancara sebelum benar-benar mencapai saturasi? Nah, berarti kan kalau belum mencapai saturasi itu informasi yang kita dapatkan itu belum ada yang sama gitu. Jadi kemungkinan resikonya itu adalah kurang validnya informasi yang diperoleh karena pola-pola yang sama itu belum ditemukan. Terus yang kedua itu karena belum mencapai saturasi, maka dia
dapat dikatakan belum mewakili populasi. Karena kompleksnya informasi tadi itu belum tercapai gitu. Terus karena informasinya keseluruhan informasi yang mungkin beragam itu belum kita dapetin semua, akibatnya bias dari penelitian itu juga semakin besar. Gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, udah sih. Apa ada yang mau dibahas lagi nggak? Atau dari yang sebelumnya ini ada yang mau tanyakan lagi? Rama Kak Ginda love you. Parah Ginda. Love you Ginda Rama, kenapa love you sih? Dio. Aku cinta kalian. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak teman-teman? Gak apa-apa, tanyain aja. Gak usah malu. Jangan di depan. Nggak ada. Oke. Pokoknya intinya tuh buat yang materi non probability sampling ini kita tuh cuma berfokus pada statistika deskriptifnya aja, kayak kalau yang kita pelajarin itu cuma sekitar sekitar rata-rata sama standar deviasinya aja. Terus yang perlu diperdalam lagi itu kayak pengertian dari masing-masing probability sampling itu, kayak bedanya apa gitu. Sama jumlah penentuan sampel tadi. Kalau yang populasinya diketahui pakai rumus Lawin, terus kalau yang populasinya nggak diketahui kita pakai yang Lens itu tadi. Itu sih. Berarti nggak ada lagi ya teman-teman nih. Ginda tanya sini aja, kenapa Ginda harus di chat? Berarti aku cukupin sampai di sini aja ya teman-teman. Makasih banyak buat yang udah mau gabung tutor malam ini. Oke, semoga besok nilai UAS MSS kalian bagus deh. MS dapat A semua. Amin. Amin. Oke, tinggal besok teman-teman kita memperjuangkan matkul Kematian. kematian ini. Semangat teman-teman. Kasih Rahma. Sama-sama. Kasih Rahma. Sama-sama. Kasih Rama.